Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di segmen Rakit PC cuy lagi. Hari ini kita akan merakit PC pakai casing yang dikirimkan sama Foxhound ya. Ini adalah Hyde Y60. Bener gak tuh penyebutannya? Atau Hyde Y60. Ya pokoknya begitulah ya. Hyde Y60. Ini casing akhirnya masuk ke Indonesia guys. Karena gua tuh tadinya nggak tahu ini casing apa, gue cuman ngeliat di explore Instagram gue aja banyak tech-tuber luar yang ngerakit pakai casing ini dan hasilnya kayak gue ngiler gitu, apa kayak aduh cakep banget, gue mudah-mudahan bisa kali ya suatu saat rakit pakai casing ini gitu. Dan beberapa minggu yang lalu Foxhound update di Instagramnya sebuah casing Hyde Y60 guys ya. Dan kebetulan Foxhound itu lagi nge-WA gua juga. Mereka nawarin casing Paradox Gaming. Mau nggak nge-review casing Paradox Gaming ya? Paradox Gaming Piston. Nanti ada besok rakitannya teman-teman. Jadi awalnya mereka nawarin rakitan itu. Nah terus si casing ini keluar di postingannya Foxhound. Akhirnya gua, Mas Agung, Mas Farhan, Mas Widi ikut komen tuh di situ, nimbrung. Dan endingnya Foxhound nawarin gue, dan mau nggak nge-review casing ini, unboxing sekalian ngerakit gitu. Dan gue tidak akan nolak guys, karena saya sudah sepenasaran itu sama casing ini. Gue bersyukur banget bisa nyobain casing ini ya. Casing seharga 3 jutaan guys. Gokil gak ini casing ya. Oke, nggak usah lama-lama ya. Karena saya sudah tidak sabar rakit, gue jabarin dulu deh komponen yang dipakai di rakitan kali ini ya. Untuk komponennya masih sama seperti yang biasa kita pakai di segmen rakit PC cuy ya. Ini aja masih belum gue lepasin nih ya. Untuk motherboard di sini pakai ASRock B660 Stylejan, prosesornya i3 12100F, RAM-nya pakai V-Color 2x8, coolernya pakai water cooling ID Cooling Zoomflow 240 XT, storage-nya NVMe Adata, ada hard disk WD Blue 1 Tera, power supply Aerocool KCS 750, graphic card-nya Gainward RTX 3050, ada kabel flex dari Techwear, dan di sini gue nambahin 4 fan RGB ya teman-teman. Casing ini tuh sudah include 3 fan, 1 di belakang dan 2 di bawah. Nah yang akan gua pakai cuman yang bawah aja, yang belakang gua kagak pakai. Fan bawaannya itu dia non RGB ya, jadi polosan aja. Nah untuk yang bawah sengaja gua gak ganti karena bagian bawah juga RGB menurut gua nggak terlalu kelihatan ini, jadi ya wes lah ya, yang bawah gua biarin seperti itu. Jadi nanti untuk fan-nya di belakang gua akan pasang RGB, sama di atas 3 biji gua pasang yang RGB. Di sampingnya ada water cooling, itu gua setting RGB juga sampai water cooling sama RAM-nya ya, water block sama RAM-nya gua bikin RGB. Nah untuk fan bagian atas itu gua tips aja ke teman-teman ya, kalau misalkan pakai fan yang bagian frame-nya ada RGB seperti ini, itu mungkin tidak akan terlalu kelihatan karena posisi fan ini ada di bagian atas, ada bracketnya gitu, jadi begini baru fan-nya masuk. Kecuali fan kalian itu RGB-nya ada di blade-nya doang ya, di bagian kipas yang muternya ini, itu mungkin akan kelihatan dari dalam. Jadi gua pakai kayak gini mungkin gak akan terlalu kelihatan nanti di rakitan ini, di hasilnya ya. Tapi nanti kita lihat aja, harusnya sih kelihatan tapi secuil gitu sedikit lah ya, karena fan ini tuh lampunya atau rainbow RGB-nya itu ada di area frame-nya, bukan di blade-nya ya. Jadi lampu yang ada di blade itu pancaran dari si frame-nya ya. Oke, nah terus untuk flex ini gue masih belum tahu juga bakal pakai atau enggak ya, tapi kemungkinan gue bakal pakai biar hasilnya lebih cakep. Dan tips lagi buat teman-teman, kalau misalkan rakit casing ini dia bisa support PSU ATX ya, dan lebih enak sih pakai PSU yang modular teman-teman. Tapi karena gue adanya PSU yang non modular, jadi ya why not, tidak apa-apa ya. Ya wes, sekarang gue harus buka dulu ini casing. Mari kita pretelin. Sebenarnya bagian pretelan casing ini udah gue buat pada saat unboxing, tapi ya wes lah, kita bikin lagi, oke? Oke, kita speedrun buka ya.
Setelah gua lepas pasang, lebih enak ngebuka casing itu bagian atas dulu, samping-samping, depan baru sama yang ini ya. Oke. Kita bukanya, kita tarik aja. Oke. Ini diamankan dulu. Terus sini gue buka yang samping dulu. Oh ya, lu butuh 2 obeng ya, satu yang gede, satu yang kecil. Yang kecil nanti lu bakal butuhin buat di area depan. Oke. Oh, obeng gue sekarang mau jatuh lagi. Ya, obengnya jatuh beneran. Oke, gak apa-apa dah. Kita buka, pisahin baut-bautnya guys ya. Oke. Angkat, simpan dulu ke tempat yang lebih aman. Terus bagian sini, ini pakai tangan juga bisa, tapi lebih enak sih pakai obeng. Oke. Nah, kalau udah ngebuka tempered glass, hati-hati ya guys, pelan-pelan, sabar. Sini ada 3 baut. Tuh dia 1. Mana lagi ya? 2, sama di tengahnya ada 1. Di episode kali ini mungkin gue rada nggak peduli sama bocil lama ya. Lama bang durasinya, apa-apa. Gue mau nunjukin ke kalian semua cara cabut casing ini. Oke, ini di slide. Sorry, ditarik juga, dibuka atasnya. Angkat. Putar lagi. Obeng kecil mana tadi? Obeng kecil. Nah, di bagian sini ada. Ini ada 2 baut kecil di situ. Kiri kanan ya. Ini di bagian sini enak banget kalau naruh action figure guys. Nanti kita coba deh ya. Nah, ganti lagi obeng gede. Selanjutnya ada di sini. Nah, 1 sama di belah sini. Nah, kelihatan guys kalau gua nggak ngeliat. Nah, oke. Udah, angkat. Terus kita buka fan-nya ya, karena kita nggak pakai nih fan yang ini. Ngebuka fan mah standar ya, seperti ngebuka fan pada umumnya, tidak susah. Nah, oke, kita buka ya fan-nya. Kita pisahin dulu. Habis itu ini kayaknya risernya gue buka deh. Karena nanti untuk masang motherboard, kalau ini masih nempel, repot juga. Oke. Ini risernya bisa dilepas gak sih? 1, 2, apa cuma 2 baut itu ya? Gue kemarin soalnya belum nyoba lepas yang baut ini. Ini kayaknya harus buka lewat bawah guys, bakal repot. Ya wes deh, ini gue biarin aja begini ya. Jadi paling ininya aja nanti ya. Sekarang proses pertama yang mau gue lakuin yaitu masukin motherboard dulu deh ya. Soalnya PSU sama harddisknya dia gampang sih di samping. Oke, mari kita masukin motherboard dulu. Oke, ini casing udah gua tidurin sama gua pasang backplate ya, teman-teman. Aduh, ini gua pengaturan posisi water coolingnya gimana nih?
Ada paciwah ya. Tercooling dulu kali ya. Kabelnya water cooling ini banyak sekali. Minggir dulu. Nah, itu nanti begitu. Sekarang moboknya dimasukin. Sebenarnya harusnya pasang motherboard dulu guys, jangan kayak gue. Ini akan nyusahin diri kalian sendiri. Tapi karena gue mager ngelepas water blocknya lagi dan water coolingnya lagi, jadi ya wes, langsung begini aja ya. Kita pasin lubangnya. Nah, oke, sekarang gua baut dulu deh ya. Oke, motherboard sama si water coolingnya gua baut dulu. Oke, sudah gue baut ya. Dan untuk water cooling kipasnya gue balik biar anginnya jadi angin masuk ya. Jadi samping itu angin masuk, di bawah angin masuk, di atas keluar, dan di belakang keluar. Habis itu kita pasang risernya teman-teman. Nah, kalau lubangnya beda tinggal diatur aja posisinya ya. Oke. Pindahin ke sebelahnya. Ini harus, soalnya barangnya kecil guys, jadi dia penutup buat si riser ininya kecil. Jadi gua harus pas-pasin posisinya biar enak. Oke. Nah, nih tadi bautnya mana? Oke, tuh. Kalau udah, ini si riser ada plastik pelindungnya, dilepas. Kita buka pengunci VGA-nya, lalu tinggal dipasang aja. Oke, sampai klik seperti masang VGA pada umumnya aja guys. Nah, sampai klik itu ya, sampai klik. Kalau udah, kita baut. Beres ini jujur mungkin akan lebih enak kalau teman-teman pasang front panel-panelnya dulu ya, kayak yang USB Type C, USB 3, front panel sama audio ya, biar nggak nyusahin. Abis itu baru pasang PSU, hard disk, sama terakhir fan atas sama belakang ya. Ini paling gua skip aja sampai si front panel dan kawan-kawannya udah nyolok ya. Karena nyolok front panel ya sama aja sih semua. Nyolokin audio ke sini, front panel di sini, USB 3 di sini, USB Type C di situ ya. Oke teman-teman, sudah dicolokin ya. Di sini ada USB Type C, ada USB 3, ada front panel sama 2 fan bawah sudah gue colok ya. Itu gampang banget nyoloknya pokoknya ya. Kalau mau tahu cara nyoloknya gimana, gue udah bikin di tutorial rakit PC gue yang 3 jam. Nah, di bagian belakang juga gue udah rapihin ya. Jadi yang water cooling sama water block udah gue disiniin. Kalau yang front panel itu di sini. Oke. Sekarang gue mau masang power supply. Untuk masang power supply kipasnya ke sini ya guys ya. Jangan ke sini, nanti dia melekbek. Aduh, apa sih bahasanya dari melekbek itu? Nih gue nyari posisi dulu ya. Gimana cara masang PSU yang enak? Apakah ditidurin dia? Bisa. Harusnya aman ya. Oke. Oke, ini udah gua baut ya harddisknya ya, tinggal masukin terus baut kiri kanan aja, gampang ini mah. Masukin lagi deh ke sarangnya, kita rapetin,
Habis itu tinggal colokin kabel SATA aja sama SATA yang buat ke motherboard ya, SATA yang dari PSU sama SATA motherboard. Oke, mari kita colok-colok semuanya ya. Oke, 24 pin, 8 pin udah ya, SATA gue udah colokin. Di sini jujur untuk ngeluarin kabel ini karena ada apa ya, ada sisirnya kasarnya ya, ada komnya. Ya susah, gue rada susah nih ngeluarin di sininya. Tadinya mau gue keluarin lewat kolong sini, ternyata gak muat. Kalau dari sini nanti kagak estetik. Di sini ada space memang khusus untuk kabel VGA ya. Cuman harus rada ekstra untuk ngeluarinnya dan alhamdulillah bisa ya. Oke, sekarang gue mau pasang fan dulu ya, 3 di atas dan 1 di belakang. Oke. Fine casing atas belakang sudah, kabelnya juga dicolok sudah. Sekarang kita pasang VGA-nya. Oke. Ini kita makainya 2 slot. Dia bisa VGA vertikal sampai 3 slot ya, teman-teman. Buka. Masangnya kayak masang VGA aja. Ini dibuka dulu. Oke, ini mau dicolok duluan juga boleh, tapi ntar dulu dah. Ntar gua malah riweh. Oke, tinggal cocokin sama lubang risernya. Kalau udah dipasang krek gitu ya, terus kita baut lagi. Dan kalau gini ya wes udah selesai teman-teman, tinggal tutup casingnya, terus apa, colokin kabelnya, dan ya wes tinggal nikmati PC-nya teman-teman. Oke, ini gue bikin sampai proses ditutup deh casingnya, sampai gue tutup ya. Nah, ini kabelnya udah gue pelintir-pelintirin lagi biar ngebalik guys. Oke, posisiin lagi. Nah, cukup lah ya begini. Nah, atau begini deh. Oke, mana tutupnya sekarang? Kayaknya gue tanpa akuariumnya dulu deh, paling atas sama sampingnya dulu aja ya. Nah, udah gue balik, kita tutup sekarang ya. Oke. Terus mana bautnya tadi? Oke. Untuk tempered glassnya nanti kita lihat di preview aja ya, teman-teman. Sebenarnya plastiknya gue diizinin sih untuk ngebuka, cuman sayang yang penting kita bisa lihat isinya teman-teman. Jadi plastik tempered glassnya gue kagak buka teman-teman. Nah, gini aja cukup guys. Oke. Anggap aja dia transparan ya. Sudah cakep guys. Oke, ini dia PC-nya sudah jadi ya, udah gua colok-colokin, tinggal kita nyalain. BTW di sini gua naro 2 buah action figure gua ya, karena entah kenapa kayaknya kalau gua nggak naruh action figure di sini atau apapun ya, kayak ada yang kopong gitu loh di sini. Jadi untuk mengisi kekosongannya, jadi gua taruh deh 2 action figure gue ya. BTW ini kenapa melorot guys? Nah, biarin dah. Oke, enaknya sih ya, rakitan pakai casing ini tuh pakai custom water cooling teman-teman. Jadi area kosong ini ditaruh water block. Nah, itu bakal pas banget. Tapi karena yang gua rakit sekarang ini kasarnya rakitan simple, jadi ya gua taruh action figure aja ya teman-teman. Ini juga udah cukup. Oke,
Untuk kabel manajemen menurut gue nggak susah karena di belakang itu masih lega banget. Jadi casing ini selain ngerakitnya gampang, kabel manajemennya juga gampang. Walaupun di belakang tadi gue nggak banyak ngelilit-lilit kabel, kayak cuman asal taruh gitu ya. Tapi dari depan tetap bisa kelihatan rapi. Oke, langsung kita nyalain tombolnya. Saya lupa ada di bawah. Bismillah. Oke. Sudah nyala teman-teman ya, sudah cakep no. Oke. Nah, untuk yang nanya bagian fan ini kelihatannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan fan atasnya lampu-lampunya mungkin nggak terlalu kelihatan kalau posisinya seperti ini ya. Yang bawah juga mungkin seperti itu ya. Jadi gue pribadi sih ya, jika punya casing ini, jika beneran punya ya, yang akan gue bikin RGB atau lampu LED misalkan satu warna putih atau satu warna merah, hanya area sini aja ya, water cooling, RAM, water block, sama si fan belakang. Untuk bagian atas dan bagian bawah ya, gue lebih milih yang non lampu-lampuan aja karena nggak terlalu kelihatan juga, kecuali memang lu harus nunduk kayak gini tuh baru kelihatan, tapi masih cakep-cakep aja guys. Lampu-lampu di atas ini ngebantu juga biar area tengahnya jadi kelihatan terang. Oke, ini udah nyala. Nah, VGA gua 0 RPM ya teman-teman, jadi kalau agak panas dia nggak muter. Jadi kalau teman-teman punya VGA kipas yang nggak muter, jangan panik, jangan ngira rusak. Ini namanya 0 RPM kalau nggak salah, jadi dia muter kalau panas saja. Oke, habis ini seperti biasa akan ada preview PC-nya ya teman-teman. Gua akan kasih preview ketika dia terbuka seperti ini sampai nanti yang versi tertutup. Terus untuk testingnya gue hanya ngetes GTA 5 aja ya. Gue 2 kali tes, pertama pada saat versi kebuka dan kedua pada saat versi yang ketutup. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Selamat menikmati. Wah, ini gue nggak bohong ya, ada harga ada rupa sih casing 3 jutaan, ngerakitnya enak, hasilnya memuaskan. Ini casing titik ya, cocok banget kalau lu pengen naro ini di samping monitor lu dan lu ngelihat si casing ini, ngelihat PC lu, ngelihat rakitan lu setiap hari, ini bakal cakep banget. Tapi rakitan ideal ya teman-teman, kayak motherboardnya ATX atau ATX, jangan pakai mobo yang kecil, nanti kelihatan kopong. Terus VGA yang minimal 2 fan lah, atau 3 fan sekalian biar sampai sini tuh, biar gas. Water cooling kalau sanggup 280 aja biar lebih jos. Kasih kabel extender yang warna-warni juga gitu biar mantep guys. Ini cocok banget untuk diliatin setiap hari guys. Oke, selamat menikmati guys. Wah, ini sayangnya cuma dipinjemin, besok udah dipindah ke casing yang lain. Gak apa-apa, saya sangat senang sekali. Thank you Foxhound udah mengizinkan saya untuk nyicipin casing ini ya. Pengalaman seru banget sih. Thank you. Selamat menikmati. Dari tadi tuh gua selamat menikmati mulu deh.